Anda menyaksikan Headline News pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, dalam 3 hari terakhir, angka kasus pasien gawat di Italia ada penurunan. Sejak 1 April terjadi tren penurunan kasus kematian. Angka kesembuhan pasien dari COVID-19 terus bertambah di Italia. Data terakhir per 8 April ada 1.022 orang yang sembuh, sedangkan angka kematian ada di kisaran 600-an orang. Sementara angka kasus baru sebanyak 3.599 kasus terinfeksi COVID-19. Karena itu pemerintah Italia masih menerapkan etika karantina ketat. Tapi di tengah karantina ketat, sejumlah pengusaha kecil di kota Milan mulai optimis karena pemerintah akan memberikan bantuan ekonomi kepada para pengusaha yang terdampak kebijakan karantina. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terbaru penanganan wabah COVID-19 di Italia, kita telah terhubung dengan kontributor Metro TV di Milan, Italia, Rizka Wulandari. Selamat pagi waktu Indonesia, Rizka. Selamat pagi, Vera. Selamat pagi, Jakarta, Indonesia. Ya, Rizka, sebelumnya pemerintah Italia ini menyebut bahwa ada penurunan jumlah yang meninggal dunia. Apakah artinya pemerintah Italia ini sudah bisa menangani COVID-19 ini lebih baik? Ya, saat ini memang Italia sedang memasuki fase kedua karantina setelah sebelumnya menjalani fase 1 yang juga disebut fase akut, di mana Italia telah kehilangan lebih dari 13.000 warganya. Nah, memasuki fase kedua ini, Italia berhasil menahan laju penambahan di garis datar, yaitu rata-rata di angka 4 ribuan pasien. Dan hari ini penambahan pasien yaitu 3.039 atau berkurang 520 kasus baru dibanding hari sebelumnya. Nah, dengan demikian maka total kasus per hari ini adalah 135.586 positif, di mana 94.067 diantaranya dalam perawatan di rumah dan di rumah sakit, 17.127 fatal, dan 24.393 sembuh. Meski demikian, betul pemerintah Italia masih terus menerapkan etika karantina yang ketat, mengingat angka penambahan pasien masih berlangsung. Antara lain, peningkatan itu adalah menggunakan masker atau shawl sesuai ketentuan WHO, dan juga memeriksa orang-orang yang masih berkeliaran di jalan. Kepolisian Milan memeriksa sekitar 7.000 orang dan 502 diantaranya dinyatakan melanggar aturan karantina dan dikenai penalti. Sementara itu, Milan juga mulai berdenyut darurat yang dibangun di kawasan arena pameran di Milan, yang saat ini sudah berada dalam koordinasi dengan Poliklinik Milan dan mulai beroperasi dan menerima gelombang pasien pertama. Demikian. Ya, Rizka, apakah ini juga pengaruh dari China yang sempat membantu penanganan COVID-19 di Italia? Betul, dan ini adalah salah satu strategi yang kemudian diterapkan secara ketat di Milan. Memang belum ada grafik, masih belum menurun. Oleh karena itu, pemerintah Milan sekali lagi terus-menerus mengingatkan kepada warga bahwa grafik datar ini belum sepenuhnya memuaskan, dan apabila terus-menerus datar, maka Milan akan terus-menerus di fase 2 dan tidak melanjut ke fase 3 yang merupakan fase ekonomi, yaitu membuka kembali usaha. Oleh karena itu, sungguh-sungguh pemerintah Milan meminta agar masyarakat kooperatif dengan peraturan karantina ini. Demikian. Ya, Italia ini sudah melaksanakan masa lockdown lebih dari 1 bulan. Sebetulnya apa saja langkah yang sudah dilakukan oleh Italia? Nah, sekarang ini masalah yang harus dihadapi oleh Italia selain merawat orang yang sakit, juga harus melakukan insentif ekonomi. Oleh karena itu, menghadapi krisis ekonomi akibat serangan SARS-CoV-2 ini, Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte pada 6 April kemarin menandatangani ketetapan dekret di mana akan menurunkan 400 miliar euro untuk membantu seluruh perusahaan di Italia, juga sebagai jaminan agar usaha strategis tidak diakuisisi oleh pihak asing. Dengan dekret ini, maka Italia memberikan likuiditas langsung kepada bisnis kecil, menengah, dan besar. Sementara itu, dari data statistik Italia juga diperlihatkan bahwa ada kenaikan ekonomi
di sektor penjualan dan distribusi bahan pokok makanan segar, di mana penjualan melalui sistem online mencapai pertumbuhan hingga 8,4% dan penjualan langsung mencapai kenaikan 9,9% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nah, Wali Kota Milan, Giuseppe Sala, maksud saya mengatakan Milan akan kembali membuka pasar-pasar milik pemerintah lokal yang berada dalam bangunan tertutup, namun tentu saja harus tetap menerapkan semua protokol kesehatan. Milan juga kembali memberikan masker kepada penduduknya, terutama untuk dokter dan juga untuk polisi sebanyak 120.000 masker yang akan dibagikan langsung kepada garda-garda utama. Kemudian untuk perayaan Paskah, pemerintah kota Milan juga akan menghadiahkan konser musik sakral dengan penampilan Andrea Bocelli di Duomo pada hari Minggu pukul 19 yang akan datang, namun tanpa penonton dan akan disiarkan secara langsung melalui televisi dan media sosial. Demikian juga di kota-kota kecil mulai ada denyut ekonomi di mana kota-kota yang tidak memiliki supermarket mulai mengaktifkan kembali pasar mingguan mereka, namun tetap melakukan sistem ketat. Demikian misalnya di Provinsi Torino ada masyarakat yang menyumbangkan bunga, kemudian ada di provinsi di Comune Torino yang lainnya, di mana terdapat juga pembagian sembako dan logistik, yaitu di kota Lucerna San Giovanni yang juga sedang fokus memberantas virus. Mereka memberikan bantuan logistik kepada warga, terutama yang terimbas langsung secara ekonomi, agar mereka dapat diam di rumah. Dan juga dari perusahaan-perusahaan coklat memberikan coklat Paskah kepada warga agar mereka juga dapat merayakan Paskah meskipun tidak melakukan ibadah ritual di gereja atau dengan misa yang seperti dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Demikian. Baik. Terima kasih Rizka Wulandari melaporkan langsung dari Milan, Italia. Dan pemirsa, demikianlah headline news untuk saat ini. Metro Pagi Prime Time kami lanjutkan kembali.